Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kali ini saya hendak bicara mengenai no emotion trading, masih dalam rangka no emotion trading karena di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai no emotion trading dan secara khusus mengenai trading plan-nya NCKL. Nah, NCKL ini perusahaan nikel ya, Trimegah Bangun Persada. Nah, kenapa khusus membahas NCKL karena ini unik. Jadi sinyal saham yang kami berikan secara rutin harian sejak bulan Juli lalu, Juni atau Juli lalu, ini NCKL muncul sinyal di tanggal 16 atau 18 Juli. Nah, kemarin di hari Jumat muncul lagi sinyalnya sehingga kita perlu lihat antisipasi bagaimana kita melakukan tradingnya nanti di minggu depan, di hari Senin. Nah, mengapa perlu bicara mengenai no emotion trading? Karena trading itu melibatkan emosi. Jadi kita akan bahas hari ini pendahuluan, kemudian pilih sistem trading, studi kasus NCKL ya, kemudian juga validasi dan disiplin dan ringkasannya. Nah, kembali ke mengapa no emotion trading, karena emosi itu sering menjadi penghalang utama. Mengapa demikian? Jadi apapun indikator yang kita miliki, dari yang paling rumit sekalipun atau yang paling simpel sekalipun, ada doh. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar ada alat yang kalau dibilang begini, cukup dengan hijau tebal beli, kemudian merah tebal jual. Sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Mengapa? Karena itu tadi, emosi. Jadi ketika kita melihat hijau, waduh ini benar nggak? Kalau nanti ternyata salah bagaimana? Karena memang benar, tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Itulah mengapa kita perlu melakukan yang namanya perencanaan trading, dan no emotion trading itu menghindari adanya emosi. Caranya gimana? Caranya menghindari trading di saat bursa sedang buka. Jadi kita manfaatkan fasilitas auto trade, automated trading mesin yang biasa disediakan oleh perusahaan sekuritas. Sehingga kita sudah set up semua, kita analisa di akhir atau setelah penutupan bursa malam hari, karena itulah mengapa sinyal diberikan di malam hari sekitar pukul 7, jam 7 lewat beberapa menit, karena tergantung servernya ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan analisa lanjutan, yang ini nanti kita bahas, dan saya beri istilah sebagai validasi. Kita validasi kembali apakah sinyal itu valid untuk kita tindak lanjuti atau tidak. Tidak selalu setelah kita validasi juga akan memberikan hasil positif, bisa saja ternyata tidak sesuai. Makanya kita perlu trading plan. Apa yang harus terjadi atau apa yang harus dilakukan oleh sistem, karena kita menggunakan automated trading machine ya, apabila ternyata harga saham bukannya naik malah turun. Nah, itu yang namanya trading plan. Sehingga apapun yang terjadi kita sudah antisipasi. Itulah yang disebut dengan belief system. Kita punya sistem kepercayaan yang kita percayai akan berhasil. Jadi tadi salah satunya adalah apa yang akan terjadi atau apa yang harus terjadi. Apa yang harus terjadi karena memang kita set ya. Apabila harga turun atau apabila harga naik di level tertentu. Poin utamanya kita definisikan dulu bahwa keyakinan belief system itu adalah keyakinan yang membantu keputusan trading. Jadi misalkan nih kita mau beli berdasarkan apa, sinyal terjadi karena apa. Nah, dalam hal ini sinyal diberikan berdasarkan 3 hal, karena volume spread analysis berdasarkan VSA dia memang layak untuk dibeli. Jadi VSA-nya menunjukkan sinyal untuk beli. Kemudian keputusan kita dari apa yang sudah kita yakini, kita mengambil keputusan beli atau jual. Dan konsistensi ini yang penting. Apapun yang terjadi, kalau kita disiplin, kita akan mendapati yang namanya edge. Edge itu kurang lebihnya adalah bahwa meskipun tidak 100%, jadi misalkan dari 100 trading kita hanya mendapati 40 diantaranya saja yang win. Nah, istilahnya adalah win rate-nya 40%, 40 dari 100 menang, sementara yang 60-nya kalah. Kalau kita menggunakan
belief system yang sesuai, maka 40 tadi akan menutup kerugian yang 60. Atau dengan kata lain, meskipun yang menang hanya 40% atau 40 dari 100, tapi karena kita lakukan secara konsisten dengan aturan kita, sehingga 40 itu memberikan cuan atau memberikan profit yang bisa tidak saja menutup kerugian yang 60, tapi juga memang benar-benar profit yang bisa kita nikmati. Yang berikutnya, kita mulai dengan studi kasus NCKL ya, jadi Trimegah Bangun Persada. Jadi tadi contoh sinyal beli berdasarkan kombinasi. Tadi saya sudah sebutkan satu VSE, kemudian yang kedua moving average 20. Jadi kalau harga di atas moving average 20, maka ada kemungkinan dia akan naik. Dan selling climax adalah salah satu dari VSE. Satu lagi sebetulnya menggunakan yang namanya relative strength index. Relative strength index ini apabila angkanya antara 50 sampai 70, maka dia layak untuk dibeli. Kalau di atas 70%, meskipun tidak selalu begitu ya, di atas 70 misalkan 85% atau bahkan 90%, artinya sudah overbought, sudah banyak yang beli, udah saatnya untuk jual. Artinya saham ada kemungkinan besar akan turun. Demikian juga kalau sudah di bawah 50, artinya sudah oversold, sudah banyak yang jual, saham ada kemungkinan besar akan bergerak naik harganya, karena orang mulai pada mau beli. Nah, ini sinyal di bulan Juli. Kita lihat ini ada beberapa saham strong bullish artinya memang benar-benar bullish, termasuk NCKL ini bullish. Dengan VSE-nya itu ada selling climax, kita bahas lebih detailnya di lain kesempatan ya. Kemudian ada stopping volume, effort to move up. Stopping volume ini karena volumenya memang besar sehingga tidak terjadi yang namanya penjualan lebih lanjut. Effort to move up, widespread up, dan penutupan MA20, penutupan di 675, artinya di atas MA20 yang 650, sekian. Ini karena MA itu moving average itu rata-rata ya. Kemudian RSI-nya juga di atas 50, masih di bawah 70, 57,53. Dan kemarin hari Jumat di tanggal 22 Agustus hanya NCKL saja yang ditunjukkan oleh screener. Dia strong bullish, tapi VSE-nya hanya tes dan no supply aja. Tapi dia MA20-nya ditutup di 1000, MA20-nya sendiri di angka sekitar 900 sekian ya. RSI juga masih di bawah 70. Nah, ini trading plan-nya, entry di 100. Saya ada pernah membuat video bahwa kita perlu juga mengantisipasi gap up. Mengapa gap up perlu diantisipasi? Karena biasanya ketika ada sinyal untuk beli yang volumenya besar, kecenderungannya adalah pembelian di harga di atas penutupan. Kalau kita misalkan entry-nya di 1000, penutupan 1000, bisa saja kita tidak mendapatkan barang. Nanti saya akan tunjukkan charts-nya. Sehingga ini hanyalah sebagai catatan saja. Jadi jangan plek ketiplek bahwa entry harus di 1000, bukan. Bisa aja entry kita lakukan di 1010 di atasnya. Nah, stop loss-nya ini yang penting. Kita harus punya plan, rencana di mana titik kita harus lakukan stop. Kalau ternyata turun di sisi mana atau di level angka mana, ya sudah dijual. Artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kemudian naik lagi mana? Ya, itu persoalan lain. Artinya ya ada kemungkinan seperti itu. Asal kita konsisten, kita tidak mengubah-ubah belief system kita, maka yang seperti saya tadi bilang, ada yang namanya win rate, ada edge. Kita harus asah edge itu sehingga win rate kita bagus. Tidak peduli kita kalah berapa kali dalam 100 trading, 60 kali bahkan 70 kali, tapi kalau sisanya itu win rate-nya besar, maka kita tidak akan rugi. Nah, stop loss ini dihitung dari apa? Dari pertama kita bisa hitung menggunakan persentase stop loss, misalkan minus 7% dari harga kita masuk, atau minus 8%, atau menggunakan ATR. ATR itu average true range. Nah, di sini ada average true range-nya itu sekitar hampir 60 ya.
6%. Nah, makanya tadi saya bilang 7%, 8%, ya kurang lebihnya seputar itu. Nah, kita bisa buat aturan stop loss dilakukan di ATR 1 kali, ATR 1,5 kali, atau ATR 2 kali. Nah, target kita supaya kita bisa mendapatkan win rate tadi, jadi meskipun win rate-nya 40% tapi kita cuan, targetnya adalah ketika kita atur stop loss kita di 1 ATR atau di 1,5 ATR, maka cuan kita, target kita harus setidaknya 3 kalinya, 3 kali dari angka loss kita. Jadi kalau lossnya 1,5 kali ATR atau katakanlah 1 kali ATR 60, berarti kita paling enggak targetkan cuan ketika harga naik di 180. Jadi kalau kita masuk misalkan di 1000, berarti 1180 itu adalah target pertama kita untuk ambil untung. Kalau kita tidak disiplin seperti itu, misalkan untung baru 2% atau 5% kita udah jual, ya kita nggak akan pernah bisa benar-benar cuan yang sesungguhnya. Nah, ini sekarang kita lihat gambarnya. Ini tanggal 16 Juli ya, ada sinyal beli di sini, ada SC, ini stop selling climax ya, SC selling climax. Nah, ini juga berdasarkan Billy Shifton. Kita lihat kalau kita lakukan stop loss-nya sesuai tadi, maka sampai dengan kemudian ada sinyal beli lagi, belum terkena stop loss, masih di atas titik terendahnya si sinyal. Sampai kemudian ada sinyal beli, bahkan sampai sini pun juga belum ada yang namanya stop loss kita kena. Karena tadi aturan stop loss-nya, kecuali kita di sini belum apa-apa udah kita cut, ya sudah. Nah, disinilah di tanggal 22 ada sinyal untuk kita mungkin bisa tambah muatan, meskipun tidak selalu benar ya, tambah muatan karena di sini udah lama sideways, kemudian ada VSE-nya mendukung, kemudian RSI mendukung, ya kenapa tidak kita coba. Toh kita perlu siapkan juga take profitnya. Kalau dari sini sampai sini itu udah cukup take profit ya, dari harga katakanlah kita masuk di 740 ke 1000 itu sudah lebih dari 20%. Nah, kita bisa aja bikin aturan ketika sudah lebih dari 10% misalkan dari total pembelian kita, total barang yang kita punyai, kita misal saja lepas take profit 25% diantaranya, seperempat diantaranya kita take profit. Jadi amankan cuan istilahnya ya, atau setengahnya. Karena kalau sudah 20% kita amankan cuan, ya kenapa enggak yang sisanya let the profits run. Jadi istilahnya adalah cut your loss short, let the profits run. Loss itu sebisa mungkin seminimal mungkin ya, sebisa mungkin sesedikit yang kita bisa terima. Tapi yang namanya profit ya selama run ya, ini kita lihat bahwa profitnya akan terus run, karena sampai dengan tanggal kemarin 22 Agustus itu belum menyentuh stop loss kita. Apalagi stop loss kita tidak pernah diubah ya, stop lossnya masih di level sini. Jadi stop lossnya mungkin ada di angka 650 yang nggak pernah tersentuh. Meskipun sebetulnya ketika sudah naik berapa persen, misalkan di sini stop lossnya udah kita ubah di bawah ini, di bawah titik terendah ini, 2 atau 3 tick di bawah titik terendah ini. Oke. Nah, sekarang mengenai validasi sinyal dengan AI dan kemudian disiplin stop loss, kita sudah bahas mengenai disiplin stop loss ya. Kunci suksesnya adalah validasi AI itu bisa sangat membantu kita, bisa gunakan, karena yang paling umum ChatGPT ya ChatGPT aja. Kita misalkan tadi sudah mendapatkan sinyal dari satu saham NCKL dalam hal ini ya, kemudian kita minta saja ke ChatGPT, tolong buatkan analisa saham NCKL hari ini untuk perdagangan tanggal sekian. Maka dia akan berikan tidak saja berdasarkan analisa teknikalnya, tapi juga berdasarkan analisa fundamentalnya. Jadi secara fundamentalnya pun dia akan berikan, termasuk juga kalau ada news yang berkaitan dengan saham itu. Dan kita juga perlu validasi melihat ke time frame. Biasa seperti ini kita lihat di time frame daily. Nah, kita lihat di time frame
weekly dan monthly-nya, apakah dia memang ada tren kenaikan atau tidak. Andaikan misalkan di weekly-nya ada tren kenaikan, maka kemungkinan besar dia akan masih trending up, untuk trending untuk naik. Nah, yang terakhir, risk management. Stop loss itu wajib. Tadi kita udah bahas. Harus ada stop loss. Kalau tidak ada stop loss, maka kita akan istilahnya bisa zonk ya. Jadi lindungi modal jika pasar tidak sesuai harapan. Tadi kita harus lakukan stop loss sehingga modal kita terjaga. Ya, meskipun misalkan saja minusnya terlalu jauh, selagi kita tidak jual, kan ada orang bilang, ya selagi tidak dijual kan masih floating loss, belum loss sungguhan. Tapi ingat bahwa manusia itu tidak suka loss. Ada yang namanya istilahnya loss aversion. Kalau loss dibiarkan, aduh sayang kalau direalisasikan lossnya. Nah, itu kenapa orang banyak reluctant ya, tidak mau bergerak untuk yang namanya melakukan stop loss, karena waduh nanti kalau naik lagi bagaimana, kalau naik lagi bagaimana, akhirnya malah lossnya makin minus. Ingat, ketika kita loss 50% untuk balik ke posisi semula itu harus naik 100%. Jadi effort untuk kembali ke dasar, ke balik modal pun itu akan susah banget. 100% naik 100% itu ya jarang kan saham yang bisa begitu. Artinya kita hanya bisa ngarep. Nah, ringkasannya, trading tanpa emosi itu membutuhkan sistem, analisa, dan disiplin. Disiplin yang penting ya, disiplin yang kuat. Kemudian kita lakukan validasi sinyal dengan technical, kemudian dengan AI, dan yang paling penting adalah risk manajemennya harus kita benar-benar jaga. Stop loss, dan stop loss. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.